as a social problem. We still don't want to have children. Yes. If when they get more education, they have more opportunity to work or to find other meaningful things to do, and the will be less Basically, North Maluku has the highest growth, but mostly in mining industry. But we also want to have a diversification through fishery and agriculture and business, because I aware that we lack financial literacy, a basic one. We can increase their revenue, but without equip them with enough literacy of financial, they will be back to the zero again. Yep. Kalian hujan, kalian basah, saya pun basah. Kalian sakit, saya pun sakit. Saya akan berhenti ketika kalian bahagia. Sebelumnya yang sangat saya hormati Pak Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat yang telah jauh-jauh datang dari Jakarta ke Ternate, terima kasih. Para ketua partai koalisi, para jurkam, tim medis, TNI, keluarga, dan semua penyelenggara acara pada siang hari ini. Dan yang terhebat, katanya ada 60.000 masyarakat Maluku Utara di sini. Kalian terbaik. Kalian hebat. Saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam. Terima kasih karena telah berpanas-panas, hujan-hujan, berkumpul di sini, menandakan bahwa kalian semua satu tekad, bahwa kalian setuju akan ada pemimpin baru, seorang calon gubernur perempuan, wanita pertama di Maluku Utara. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, subajo. Ini pertama kali saya berdiri tanpa tongkat, tanpa kursi roda, di depan 60.000 masyarakat Maluku Utara. Saya berusia 42 tahun dan hari ini adalah hari ke-42 almarhum pergi ke tempat terbaik di surga. Hari ini kita berkumpul bersama merayakan pesta demokrasi. Setuju? Saya Sherly Sarbin, kami berkomitmen penuh untuk mendukung program kerja nasional Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas. Untuk itu harus dimulai dari sini, dari Maluku Utara Emas di tahun 2035 nanti. Oleh karenanya, Maluku Utara harus apa? Bangkit, maju, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Oleh karenanya, siapa yang mau pendidikan gratis, beasiswa dibayar, kesehatan gratis layak terjangkau, BPJS dibayar pemerintah, dapur-dapur direnovasi dibikin cantik, rumah ibadah dibantu diselesaikan, pembangunan merata, jalan-jalan lubang torang tutup, jembatan belum sambung torang sambungkan dengan program unggulan Sherly Sarbin bernama Transkiaraha. Setuju? Kesejahteraan imam pendetas dan kesejahteraan ASN. Kesejahteraan ASN dapat tercapai apabila Sherly Sarbin mewujudkan kenaikan PAD atau pendapatan anggaran asli daerah 2 kali lipat untuk 5 tahun ke depan. Kira-kira bisa kata Rada? Betul. Di awan-awan. Katanya cuman ibu rumah tangga. Kita mau kasih tahu. Mama-mama mana? Orang ini mama-mama, ibu-ibu rumah tangga, biar suami tara kasih doi pun makanan ada di meja. Betul kata Rada? Apalagi doi ada turun tinggal pakai lebih dari sisa. Betul?
minggu yang lalu, saya hanya seorang ibu rumah tangga. Tetapi takdir Tuhan membawa saya ada di titik ini. Saya tidak pernah bercita-cita atau membayangkan suatu hari saya bisa berdiri di sini di depan 60.000 masyarakat Maluku Utara, didukung oleh ratusan ribu masyarakat Maluku Utara untuk menjadi calon gubernur wanita pertama di Maluku Utara. Ini takdir, jalan Tuhan, sesuatu yang tidak bisa saya tolak. Jika saya boleh memilih, saya hanya ingin menjadi seorang istri dan seorang ibu. Cantik bajunya. Tetapi saya ikhlas. Saya menerima takdir ini. Demi siapa? Demi siapa saya menerima takdir ini? 5 bulan yang lalu saya sebagai seorang istri mendukung cita-cita besar dari mendiang suami saya, Benny Laos. Beliau hanya menginginkan apa yang beliau lakukan di Morotai, menggratiskan dari lahir sampai meninggal kebutuhan dasar, mengambil alih tanggung jawab pemerintah. Pemerintah hadir memberikan pendidikan dan kesehatan gratis, mensejahterakan masyarakat Maluku Utara. Apa yang beliau lakukan di Morotai, beliau ingin implementasikan di 9 kabupaten kota lainnya. Untuk itu saya mendukung. Ketika pendaftaran KPU, beliau mengatakan saya akan mewakaf. Hello， 大家好，我是蔡仁正，我是被马鲁库生长，新年快乐，万事如意，马年大吉，恭喜发财。 Selama perjalanan almarhum membangkitkan Maluku Utara, Mami selalu menampinginya belajar sebagai tangan kanan Papi. Melihat dan mendengar semua aspirasi dan suara masyarakat secara langsung. Dan bukan di dunia politik saja. Selama perjalanan pernikahannya 19 tahun ini, saya sudah melihat secara langsung seberapa sayangnya mereka satu sama lain, saling menguatkan dan belajar bersama. Mungkin ada beberapa dari kalian yang meragukan kemampuan Mami untuk calon gubernur Maluku Utara. Mungkin ada yang Mami bukan Papi, bukan almarhum Bapak Benny Laos. Tetapi memang benar, Mami bukan. Mami adalah Ibu Shirley Juanda Laos. Seorang istri yang setia, yang selalu mendampingi suaminya tercinta. Seorang ibu yang selalu ada buat ketiga anaknya dan penuh rasa kasih sayang. Sosok wanita yang teguh, yang pantang menyerah, yang selalu mempunyai keinginan untuk mempelajari hal-hal yang baru. Seorang sangat amat layak memimpin dan membawa Maluku Utara ke dalam kebangkitan. Menjadi Gubernur Maluku Utara wanita yang pertama. So please give my mom and mari kita memberi ibu saya, Ibu Shirley Juanda Laos Sarbin Sehe kesempatan bukan untuk kami tetapi untuk kalian. Dan kita merasakan kepemimpinan yang bersih, bebas uang politik, bebas korupsi. Menetapkan semua visi misi yang sudah diperjanjikan. Karena yang apa kalian layak mendapatkan sebuah perubahan yang bersih dengan pemimpinan hebat yang bekerja untuk masyarakat dan bukan dirinya sendiri. Dan kepada orang-orang di Maluku Utara, aku, Koko, dan Edric titipin Mami ya. Karena kita sekarang sudah kehilangan Papi dan Mami
She's the only one we have, and we love her very much. She loves you very much. We're doing our duties as a family untuk melanjutkan perjuangan Papi. Karena Papi sangat-sangat sayang sama kalian. Jadi kita juga sangat menyayangi kalian. Kita akan menjagai kalian. Jadi kita harap kalian menjaga Mami dengan baik. Tolong menjauhkan Mami dari semua persoalan korupsi dan apapun lah itu. Jauhkan Mami dari semua kejahatan dan love her like she loves you. Not under any pretext interfere in the internal affairs of the countries from which the problem is originated, let alone intervene or insist our will to eradicate those causes. No matter how confident and determined we are in our efforts to help redress the situation in one given country, we have seen proliferation of fake news, rising tension and polarization in the society in some parts of the world. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Haji Syarif Abdullah Al-Qadri SMH, anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyampaikan doa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan doa kita. Dengan telah selesainya pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan pembacaan doa, selesailah seluruh acara rapat paripurna DPR hari ini. Doa. Jangan salah dengar loh ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden dan Wakil Presiden. Kok Bu Puan gak hormat sih? Pada 21 September lalu beredar video 15 detik yang menyebut Ketua DPR Puan Maharani kurang ajar karena tidak mau hormat saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Video ini sudah ditonton lebih dari 793.000 kali. Ribuan komentar pun muncul mempertanyakan sikap Puan tersebut. Faktanya, klaim ini menyesatkan. Setelah dicek lewat Google Reverse Image, video itu berasal dari momen pelantikan Menteri dan Wakil Menteri pada 17 September lalu. Dalam video, Puan memang terlihat enggak memberi hormat dengan tangan. Namun, dari hasil penelusuran kami, sikap tersebut enggak melanggar protokol. Hal ini diatur dalam pasal 62 UU nomor 24 tahun 2009. Dalam pasal tersebut, berdiri tegak dengan sikap hormat merujuk pada sikap sempurna, meluruskan lengan ke bawah, mengepalkan telapak tangan, dan ibu jari menghadap ke depan merapat pada paha. Sebelumnya, pejabat publik lain juga sempat disorot karena enggak hormat dengan tangan saat lagu kebangsaan dinyanyikan. Terus, apa sih bedanya hormat dengan tangan dan sikap hormat berdiri tegak? Hormat militer tadi dengan berdiri tegak, kemudian salah satu tangan itu ditaruh di bagian kepala. Jadi untuk upacara-upacara sipil sebenarnya tidak dianjurkan menggunakan hormat yang seperti kalau kita baca di undang-undangnya juga justru lebih menonjolkan yang hormat dengan berdiri tegak itu sudah cukup. Soekarno dengan gaya militernya, tapi Muhammad Hatta cukup diam dengan berdiri tegak dan bersikap hikmat dan hormat. Eits, tapi apakah berarti sikap Puan sudah sempurna? Pakar menilai sikap Puan dalam video belum sempurna karena ia menggenggam tas di tangan kirinya. Sahabat Dewe, menurutmu seberapa penting sih sikap hormat sempurna saat lagu kebangsaan dinyanyikan? Gubernur Maluku Utara tiba di tempat acara. Ini yang dikurasi. Ini kaharampah. Jadi ini buah jadi sabun, dia bertahan. Dari sini. Iya, adanya untuk sementara di pos 3. Buah apa ini? Buah lerak namanya. Dari Maluku Utara? Enggak, dia dari Jawa, tapi di sini tuh ada tumbuh liar di pos 3 lama-lama. Nah, kalau ini dari minyak jelantah. Kayak manisan gitu ya baunya? Iya, tapi kalau misalnya ibu taruh di air, dia jadi sabun, bisa mandi, bisa buat cuci baju. You just cuma di dry aja? Cuma dikeringin aja atau langsung buah jadi sabun? Buah jadi sabun. Fresh buah mentahan pun langsung jadi sabun? Iya, ini fresh buah mentahan. Oh, dia memang kering kayak gini? Iya. Oh, bisa jadi sabun juga? Iya, langsung jadi sabun. If you want, you can check. Oh iya, mau dia nanti dicoba? Kalau yang nggak bisa. Nggak bisa. Ini dari minyak jelantah.
lilin aromaterapi tapi dari minyak jelantah. Dihirup gitu aman? Aman, karena saya sudah sterilisasi pakai katkol. Nggak pakai parafin, Mbak? Nggak pakai parafin. Jadi ini ada atsirinya, kondimen utama. Ini dari bunga laka. Ditanya pakai ini ya, pakai parafin. Lilinnya pakai parafin apa enggak? Pakai parafin Enggak. apa enggak? Oke. Enggak. Ini baunya enak. Apa ini? Itu bunga laka. Ada di mana bunga Ada- laka sini? Ada di sini yang warna merah yang sering dihias di tangan tuh. Henna. Nah, bunganya kan ada kelopaknya. Saya kukus. Jadi biasanya kan atsiri kalau misalnya di Udah bisa produce banyak belum? untuk sementara kita kekurangan packaging, Ibu. Karena saya mau Oh, tapi kamu aslinya dari? Dari Oh. sini. Oh, dari Maluku Ya, Utara. karena kenapa pakai kaharampa? Karena budaya di sini kan sudah Tapi kamu aslinya orang sini. orang sini. Iya. Belajar gini di Saya lama di Jawa. Oh. Terus dibina sama Laksmi ini atau memang sudah sebelumnya? Oh, sudah sebelumnya. Oh, terus ini ikut programnya Laksmi ini. Oke, nanti saya coba semuanya. Oke, ini Chelsea mana? Nanti ambilin produknya mau dicoba. Sama kartu namanya. daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati CEO Eramet Indonesia, Bapak Jerome Baudoulet, and CEO YCAP Foundation, Ibu Veronica Kolandam. Thank you sudah datang. Welcome to Ternate. I heard this is your first time, Mr. Jerome, to Ternate. Many times to Halmahera Tengah, but this is your first time in Ternate. Welcome again to North Maluku. And Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Kementerian UMKM, Bapak Muhammad Firdaus, selamat datang di Maluku Utara beserta jajarannya. Hari ini adalah kick-off program Laksmi Ternate 2006. Ini bukan hanya sekedar seremonial, tapi kemudian ini adalah tempat untuk tumbuh, ruang belajar, dan kemudian harapannya bisa naik kelas para UMKM. Kita bertemu pertama kali di 2025 kegiatan Kementerian UMKM. Waktu itu pertama kali saya berkenalan dengan Eramet dan YCAP, dan bersyukur bahwa Ternate Maluku Utara menjadi salah satu proyek prioritas dari Eramet, YCAP, dan Kementerian UMKM. Sudah dilaksanakan kick-off di Jakarta, dan sekarang di 2006 dilakukan kick-off launching Laksmi di Ternate. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Vera, akan ada pelatihan 200 UMKM dan kemudian akan dikurasi menjadi 25 yang akan diberikan, jadi bukan dipinjamkan, diberikan modal usaha 5 juta rupiah per UMKM-nya. Suatu program yang sangat baik, bukan hanya sekedar memberikan modal atau sekedar memberikan pelatihan, tapi dari 200 diberikan pelatihan, literasi keuangan, peningkatan kapasitas, manajemen, dan 25 terbaik akan diberikan modal. Dan harapannya bahwa pengalaman saya dari ketua PKK sampai kemudian gubernur, ketika pendampingan itu hilang, mereka yang naik kelas kadang turun kelas. Jadi harapannya pendampingannya walaupun tidak day by day, tapi setelah ini berjalan dan berhasil, ada pengontrolan berkala untuk memastikan mereka on the right track, terutama kualitas produknya. Tadi saya lihat, kalau dilihat di belakang, rata-rata packagingnya udah bagus. Mereka udah berkali-kali menerima pendampingan dari Bank Indonesia. Cuman pengalaman saya yang selalu memberikan produk mereka, membeli produk mereka, produk di dalam packaging itu kadang dia nggak sustain. Jadi ini PR yang harus mencari solusi bersama, bagaimana packaging cantik, tetapi isi produk di dalamnya ini karena rata-rata adalah makanan, jadi dia harus, kualitasnya itu harus sustain. Ini masih menjadi PR yang sedang dicari solusinya. Di satu sisi tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Wali Kota bahwa ada Car Free Day setiap weekend di sini. Saya juga pernah jalan pagi, memang banyak jualan. PR-nya adalah mungkin produknya bisa dibantu nambah. Tadi saya ada lihat jualan-jualan makanan siap saji, varietasnya ditambah, sudah cukup banyak. Hanya biasanya orang di sini tuh mereka FOMO. Kalau satu laku, yang lain juga jualan yang sama gitu. Jadi produknya harus lebih variasi, dan kalau misalnya yang satu sudah berhasil, mungkin mindsetnya diajarkan untuk jangan settle kalau produk ini udah bagus, dan harus ada produk-produk inovasi
lainnya, sehingga ya namanya kita konsumer kan kita cepat bosan, pasti kita akan cari produk-produk lainnya. Terus mereka instead, ini juga catatan saya untuk para UMKM, daripada mengiri lihat teman yang lain lebih laku, lebih baik mengkoreksi diri sendiri. Kalau jualan kita belum laku berarti produk kita harus dibagusin, atau kalau produk kita sekarang sudah bagus tapi nanti lama-lama lagi nggak bagus, itu juga berarti kita butuh produk varian lainnya. Dan memang benar, pengalaman saya pun literasi keuangan itu menjadi PR. Mereka itu kadang naik kelas omset tetapi tidak naik kelas profit. Jadi ketika naik kelas, lifestyle-nya juga jangan ikutan naik. Nanti dia bukannya plus profit tapi dia malah minus profit gitu. Itu hal-hal kecil yang kemudian masih menjadi PR bersama. Rata-rata yang di belakang itu mereka sudah bertahun-tahun dilatih oleh Bank Indonesia. Tetapi jika kita pesan banyak, produknya nggak ada. Itu masih menjadi PR kita juga. Dan saya setuju sekali apa kata Bu Vera, bahwa mengajari tentang digital marketing itu juga penting untuk memutus supply chain. Cuman pengalaman masalah yang kami hadapi itu adalah ongkir. Jadi karena rata-rata produk UMKM adalah makanan ini kalau kita kirim ke Jakarta itu tuh nggak ekonomis, sehingga lebih efektif jika kita menarik banyak kegiatan datang di sini dan itu menjadi oleh-oleh ketika pulang. Dan kemudian memang kita punya produk yang sangat unik seperti kenari, seperti kopi rempah, pala, tetapi kemudian secara konsistensi produk itu kita masih kalah dibandingkan Jawa, sehingga menjadi PR dan untuk dipertimbangkan bahwa opsi barang kita dikirim ke Jawa itu selalu masih masalah dengan harga. Jadi ketika nanti dipilih 25 yang dipertimbangkan mungkin varietas. Jadi ada yang makanan siap saji, ada makanan packaging, dan kemudian ada produk-produk desain yang mungkin bisa menghasilkan IP dengan produk turunan lainnya yang bisa dijual. Jadi hanya jangan makanan packaging saja karena marketnya terbatas saat ini. As Mr. Jerome say, you have saying in French that we grow together. Here in North Maluku we have a saying, Marimoy ngono futuru. Artinya together we are strong. So today kerjasama dari Eramet, dari IWIP sebagai private company, and then dengan YCAP, organisasi sosial dari Pemprov, dari Pemkap, Pemkot, kita menunjukkan bahwa ini kolaborasi. Together we can help the woman as the backbone of the family economy. So when the woman is strong, the economy of the family is strong, and we hope the kids can be protected. Ketika perempuan itu berdaya dan keluarga itu kuat, maka anak-anak akan terlindungi. And together we can do it. Like hari ini, pertemuan hari ini, kolaborasi hari ini adalah bentuk nyata dari kolaborasi semua stakeholder yang tujuannya sama, adalah menguatkan perempuan Maluku Utara Indonesia, sehingga ketika mereka kuat, keluarga mereka kuat, anak-anak Maluku Utara generasi emas Indonesia, mereka terlindungi dan mereka akan tumbuh di keluarga yang sehat, cerdas, dan bermartabat. Again, I say thank you Eramet Beyond, thank you YCAP. Terima kasih Pak Wali Kota atas semua dukungannya. Semua ini tidak bisa sendiri, semua bisa berhasil jika kita bekerja sama dan berkolaborasi. Kepada Ibu Fadriah dari Specea, ya berkenan Ibu berada di samping kanan. Oh. Iya. Sekali lagi 3, 2, 1. Yang terakhir salam semangat semuanya, tak hanya di kepala Bapak Ibu, tapi Pak Ibu 3, 2, 1.